THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat
antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali bikin semua happy.
antri ke KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dengan sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi, transfer berkali-kali ya bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri ke KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dengan sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi, transfer berkali-kali ya bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri ke KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dengan sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi, transfer berkali-kali ya bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri ke KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat. Sahur Ramadan penuh berkat buat semua dengan sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi, transfer berkali-kali ya bikin semua happy. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Pengen bagi THR, antri ke KPR, tinggal klik dari HP, semua THR langsung nyampe. Di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja, di-flip aja. Mau transfer kemana aja atau top up e-wallet apa aja, tetap gratis dan jadi praktis. Ramadan penuh berkat karena Flip buat semua dekat.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang sangat luar biasa 2 jam menjelang berbuka puasa. Saya ingin lebih semangat lagi kalau misalnya yang menjawab salam, saya doakan kue lebarannya cepat dibeli langsung. Bapak-bapaknya langsung kasih THR. Kita tes lagi semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Persembahan dari Flip Dekat Dalam Kaji. Kali ini kita akan mendengarkan tentunya ngabuburit bersama kajian kisah perempuan di dalam Al-Quran. Nanti kita akan dengarkan dari Ustadz Hanan Ataki. Tentunya persembahan dari Flip. Masih banyak keseruan lainnya, dan sebelumnya juga saya ingin menyapa ini selain para jamaah yang telah hadir tentunya di Masjid Jami Nurul Falah Lebak Bulus. Betul ya Bu? Betul Pak? Bu? Baju lebaran udah aman Bu? Belum? Insya Allah secepatnya Pak. Sehat Pak? Wah Bapak ini lagi menghitung pengeluaran semuanya ya Pak. Nggak usah bingung-bingung Pak, sekarang pengeluaran transfer tanpa biaya pakainya Flip. Baik, saya juga ingin menyapa ini selain jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang juga menyaksikan kita live Instagram melalui Flip_ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyaksikan kita melalui live Instagram juga sehat semua keadaannya, alhamdulillah. Dan yang sedang sakit kita doakan juga segera lekas sehat dan segera bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Ataupun juga yang menyaksikan kita melalui YouTube. Nah ini YouTube Flip juga ada menyaksikan tentunya kajian bersama Flip Dekat Dalam Kaji. Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara sore hari ini, sebagai pembuka saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah tentunya di Masjid Nurul Falah Lebak Bulus ataupun yang menyaksikan kita melalui live Instagram dan juga YouTube. Marilah kita akan menyaksikan bersama-sama video produk Flip berikut ini. Ya, baiklah, sudah kita saksikan dan tampaknya alhamdulillah. Langsung saja kita akan memulai untuk agenda kita yang pertama. Kita akan mendengarkan tentunya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rodi Robani. Kepada Rodi Robani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tenang hati kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, kepada ibu dan bapak, kepada jamaah yang telah hadir, tentunya yang ingin menyaksikan Flip Dekat Dalam Hati, ini kajian yang akan membahas kisah perempuan di dalam Al-Quran, tentunya bersama Ustadz Hanan Ataki. Kita mohon sesaat lagi ya, sebentar lagi, dimohon kesabarannya. Karena apa? Saya ingin mengajak bapak dan ibu ini bisa berkenalan dengan sahabat Flip yang mungkin bapak dan ibu atau yang menyaksikan kita live streaming itu siapa yang pecinya panjang banget ya, itu dari mana ya, ini namanya Mas Muda. Nah coba Mas Muda boleh sini sebentar, ini Mas Muda yang bapak dan ibu yang mengikuti Instagramnya Flip ya, itu ada kuis juga, ada hadiahnya juga. Jadi yang menyaksikan kita ini Mas Muda ingin ikutan kajian bersama kita, boleh ya Bu? Pak ya, nah silakan Mas Muda. Jadi yang lagi pada tanya-tanya nih silakan. Itu siapa? Nanti Mas Muda juga akan membantu dan juga ingin mengajak bapak dan ibu bisa seseruan, ada bazar yang ada di depan di situ. Baik, tampaknya langsung saja kita bisa siap untuk memulai kajian kita pada sore hari ini. Flip Dekat Dalam Kaji. Kita akan membahas kisah perempuan di dalam Al-Quran. Tentunya dengan hormat langsung saja kita panggilkan Ustadz Guru kita kesayangan, Ustadz Hanan Ataki, untuk dapat bergabung bersama kita. Kami persilahkan. Baiklah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah hadir bersama kita guru dan juga yang sudah kita nantikan untuk bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Telah bergabung bersama kita Ustadz Hanan Ataki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Karol. Ya, lepas masker dulu boleh, izin, silahkan. Ini ya, menurut sumber yang terpercaya, Ustadz kalau nggak salah ini baru saja dari Bandung khusus langsung ke sini ya Ustadz ya? Betul. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya, macet tidak? Lumayan tapi semangat.
Semangat luar biasa, semangat kita seperti menjalankan ibadah puasa, seperti semangat jamaah Bapak dan Ibu yang akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Ustadz sudah siap Ustadz? Siap, bismillah. Langsung saja Bapak dan Ibu, ini dia Flip Dekat Dalam Kaji. Kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Hanan Ataki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini 21 Ramadan 1443 Hijriah, kita bisa duduk bareng di masjid yang sangat indah ini, Masjid Nurul Falah, Lebak Bulus. Betul? Ya? Oh ya. Gimana Pak? Karam Tengah, Tara Tengah, Lebak Bulus ya. Oke. Dalam acara Flip Dekat Dalam Kajian, di mana pada sore hari ini kita akan belajar tentang kisah-kisah, terutama yang terkait dengan perempuan. Saya punya sebuah buku judulnya Rijal wa Nisa Anzala Fihimul Quran. Laki-laki dan perempuan yang turun ayat Al-Quran karena mereka. Jadi kita akan belajar tentang kisah-kisah perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran secara sampel. Karena kalau kita bedah satu-satu rasanya nggak cukup waktu nih Bu. Tetapi sebelum kita membedah kisah-kisah tersebut, saya ingin menyamakan persepsi dulu di antara kita bahwa belajar tentang perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya konten ibu-ibu, tetapi ini juga bisa menjadi sebuah ilmu dan hikmah bagi kaum rijal, laki-laki. Jadi ini bukan hanya materi untuk ibu-ibu, tetapi ini juga materi untuk bapak-bapak. Kenapa? Karena seorang laki-laki nggak akan lepas dan nggak bisa hidup tanpa perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman, yang diistilahkan dengan istilah wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang solih, salah satu di antara ciri hamba yang solih itu adalah yang menginginkan punya istri dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Di mana mereka berdoa dengan doa yang sangat terkenal di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir surat Al-Furqan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciri orang solih adalah orang yang menginginkan keluarga yang baik, punya istri yang solehah, punya anak yang solih dan solihah. Kenapa? Karena ternyata keluarga itu adalah energi yang sangat besar bagi laki-laki. Jadi ibarat handphone, kalau lagi lowbat, maka handphone itu harus dicas. Kalau dia jauh dari colokan listrik, dia bawa power bank.
sehingga dia bisa dipakai. Kalau handphone dibiarin lowbat sampai akhirnya mati, maka dia nggak bisa dipakai buat apa. Nah, laki-laki tidak akan produktif baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kalau nggak ada charge, nggak dicas jiwa digitalnya. Dan chargingnya laki-laki bahkan bisa disebut fast charging, yang kalau ngecas itu cepat, bagi laki-laki adalah istri dan anak-anaknya. Sehingga ketika seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan lowbat jiwanya, lowbat mentalnya, lowbat perasaannya, lowbat hatinya, karena dia mendapatkan banyak masalah di luar rumah, maka saat sampai di rumah dia mendapatkan fast charging dari istrinya dan juga dari anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana menjadikan rumah tangga kita sebagai qurrata ainin, sebagai penyejuk hati? Penyejuk hati itu bahasa sastra dari Al-Quran. Kalau dalam di handphone, penyejuk hati itu artinya yang bisa merefresh perasaan di dalam diri kita. Bagaimana caranya membentuk keluarga, atau bagaimana caranya mendidik istri dan juga anak agar istri dan anak ini bisa menjadi fast charging buat seorang laki-laki. Makanya materi tentang perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan sekedar materi untuk ibu-ibu, tetapi ini adalah materi yang juga sangat penting dan dibutuhkan oleh bapak-bapak. Sehingga hari ini dalam flip dekat dalam kajian ini, insya Allah materi yang akan saya bawa akan mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu dan nasihat yang baik untuk seorang ibu, untuk seorang perempuan, untuk seorang ayah, untuk seorang suami. Karena seorang laki-laki bisa jadi adalah suami, berarti untuk istrinya. Bagaimana cara dia mendidik istrinya menjadi seperti perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dia seorang ayah, adalah tentang bagaimana dia mendidik anak perempuannya agar seperti perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka saya akan mengambil beberapa contoh di antara contoh-contoh kisah perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebelumnya saya akan baca dulu satu ayat di dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiga ayat di dalam surat At-Tahrim, ayat terakhir, ayat 10, 11 dan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat 10, 11 dan 12 surat At-Tahrim, Allah memberikan contoh perempuan yang solehah dan perempuan yang durhaka. Seolah-olah Allah ingin ngasih tahu kepada kita, kalau kita ingin belajar mencari contoh dalam kehidupan kita, baik itu contoh yang solih, contoh yang baik, ataupun contoh yang buruk, maka semua contoh-contoh itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Jadi Bapak Ibu, kita kalau baca Quran, jangan cuma baca hurufnya, jangan cuma baca untuk khatam, jangan cuma baca untuk sampai ke akhir surat atau sampai ke akhir juz. Itu bukan cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan sahabiat seperti Sayyidah Aisyah. Lalu bagaimana membaca Al-Quran yang sebenarnya? Bacalah Al-Quran untuk menjadikan pesan-pesannya sebagai petunjuk hidup. Apa yang Al-Quran katakan haram atau buruk, maka tinggalkanlah. Dan apa yang Al-Quran katakan halal atau baik, maka lakukanlah. Bagaimana kita akan tahu bahwa yang ini baik dan buruk dari Al-Quran kalau kita hanya membaca hurufnya? Nggak akan tahu. Orang Indonesia alhamdulillah semangat baca Quran, apalagi ibu-ibu taklim. Tapi tahukah kita pesan-pesan Al-Quran yang harusnya kita jadikan petunjuk dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup kita secara pasangan, dalam hidup kita secara keluarga dan masyarakat? Nah, untuk itu kita nggak bisa cuman membaca hurufnya. Kita harus menelaah makna dan pesan-pesan di dalam ayat tersebut. Ustadz, tapi kalau kita baca terjemahnya kita tetap nggak ngerti. Itulah kenapa kalau belajar Al-Quran sama guru, jangan autodidak. Kalaupun kita merasa ngerti, jangan-jangan kita bukan paham tapi salah paham. Sehingga belajar Al-Quran yang dicontohkan para sahabat adalah talaqi, bertemu dengan guru. Dulu sahabat bertemu dengan Rasul, lalu tabi'in bertemu dengan sahabat, lalu tabi'ut tabi'in bertemu dengan tabi'in, dan seterusnya, ada gurunya Bu. Sehingga ketika mereka membaca satu ayat, gurunya menjelaskan ini maksudnya. Kalau gitu lama Ustadz khatamnya, maka bikin 2 target. Ada target khatam sehari 1 juz misalnya, ada target paham, itu bisa jadi seumur hidup belum tentu khatam. Bisa jadi seumur hidup belum tentu khatam, nggak apa-apa. Nggak usah terburu-buru, kita baca secara tematik, ayat tentang sabar, ayat tentang puasa, ayat tentang sholat, ayat tentang harta, tentang pekerjaan, tentang hutang, tentang banyak hal. Semuanya udah ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang mengakunya beriman, mengakunya muslim, tapi hidupnya pakai cara dia nggak pernah mengambil Al-Quran sebagai kompas dalam menentukan arah pilihannya, berarti dia belum benar-benar beriman. Karena dia belum meyakini petunjuk Al-Quran. Padahal beriman kepada Al-Quran itu salah satu di antara rukun iman. Dan rukun iman ini nggak boleh dipilih-pilih Bu. Beda sama rukun Islam. Rukun Islam itu ada yang boleh kita tidak lakukan kalau memang ada uzur, misalnya haji. Bagi yang nggak mampu, maka bagi dia haji tidak wajib, sehingga dia tetap disebut Muslim, walaupun belum menyempurnakan rukun Islam. Dia Muslim. Tapi rukun iman nggak bisa. Saya percaya kepada malaikat aja, kepada Nabi enggak. Saya percaya kepada Al-Quran tetapi surat ini aja, surat ini enggak. Satu huruf saja kita mengingkari kebenaran Al-Quran, maka kita disebut orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Enggak bisa dibagi. Satu huruf aja, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Kayaknya
Kalau ayat riba saya loncatin aja deh. Saya nggak mau baca ayat tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tentang riba males soalnya saya lagi asik-asiknya riba nih, pinjol, kredit ini dan itu ya, karena kita ngerasa lagi nyaman dengan riba, akhirnya ayat riba kita loncatin. Begitu kita meloncati satu ayat saja, bahkan satu huruf saja yang kita anggap nggak benar dalam Al-Quran, maka Allah menantang kita, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian masih ragu dengan kebenaran ayat yang kami turunkan, coba datangkan ayat yang lain yang lebih baik dari ini. Gak bisa, Bu. Gak boleh ada satupun ayat yang kita skip dari keyakinan di hati kita. Sehingga saya hanya ngasih semacam booster dan motivasi aja. Karena ini tidak akan bisa kita lakukan dalam satu pertemuan. Saya cuma nitip pesan aja kepada Bapak Ibu, jadikanlah momentum Ramadan 1443 Hijriah ini sebagai awal dari kita mulai mempelajari Al-Quran secara makna dan amalnya, bukan hanya membaca huruf-hurufnya. Konsisten, minimal satu hari satu ayat saja, nggak apa-apa, satu hari satu ayat, tapi jangan alif lam mim juga ya Bu ya, jangan qaf, nun, shad. Satu huruf, satu ayat yang ada terjemahnya, yang ada artinya, yang ada maknanya. Apa satu ayat itu? Bebas, silahkan pilih. Mau memilih secara tematik, mau memilih secara acak dengan buka Al-Quran sekaligus, mana yang pertama kelihatan? Bebas. Yang pasti semua ayat Al-Quran itu petunjuk dalam hidup kita. Mau buka yang mana aja sama. Mau buka acak, saya nggak bisa milih, ya udah saya buka acak aja di mushaf. Yang ini petunjuk. Kita butuh itu dalam hidup kita. Atau saya cari secara tematik, googling tema tentang bab sabar, muncul ayat-ayat sabar, saya baca, boleh. Atau tematiknya terserah ustadz yang menyampaikan hari ini kita bahas tentang perempuan, boleh. Semua ayat Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk bagi orang yang bertakwa, bahkan petunjuk bagi segenap manusia. Petunjuk, bukan hanya sekedar ritual ibadah yang berpahala, tapi petunjuk. Nah, hari ini kita akan mengambil petunjuk tentang perempuan di dalam Al-Quran. Kata Allah di akhir surat At-Tahrim, Allah mengangkat contoh ada perempuan yang durhaka, ada perempuan yang solihah, ada perempuan yang buruk, celaka, ada yang perempuan yang baik dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga dari perempuan yang durhaka kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahannya, Bu. Tentang perempuan yang buruk dan celaka ini kita belajar untuk tidak mendapatkan keburukan dan kecelakaan yang sama dengan dia. Itulah kenapa muncul hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun hadis ini sering diterjemahkan secara keliru di Indonesia. Mungkin sambil perkenalan sedikit Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, saya dulu belajar di Mesir, di Al-Azhar University, ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Tetapi di luar masjid saya ikut talaki, halakoh ilmu juga, maksudnya di luar kampus. Jadi kalau pulang dari kampus, kita ke masjid, dari asar sampai jam 10 malam di masjid, setiap hari. Jadi saya kuliahnya ada yang formal, ada yang non formal. Formalnya di kampus Al-Azhar, non formalnya di masjid, ikut halakoh ulama. Ada belajar hadis, ada belajar fikih, ada belajar Quran, ada belajar dakwah. Salah satu halakoh favorit saya adalah halakoh dakwah. Jadi saya banyak guru-guru tentang ngajarin metode dakwah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika saya mendengar di Indonesia ada yang menyampaikan hadis, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Ini kadang-kadang kita gregetan, Bu. Kenapa? Karena ayat dan hadisnya sering disalahartikan. Pakai celana jeans mirip orang kafir berarti dia kafir.
pakai apa aksesoris apa misalnya mirip orang kafir berarti dia kafir. Melakukan sesuatu yang mirip orang kafir berarti dia kafir. Apakah demikian maksud dari hadis? Ternyata bukan. Karena kalau kita terjemahkan hadis tersebut seperti tadi, berarti kita mudah sekali menghakimi saudara kita dengan kekufuran. Kita akan mengatakan semua orang kafir, ahli neraka. Neraka kita doang yang ahli surga dan mukmin gara-gara salah terjemah. Lalu apa maksud dari hadis itu? Nanti dikaitkan dengan cerita kita. Nabi menceritakan dalam hadis yang panjang. Pertama Nabi bercerita tentang kaum Ad. Bagaimana kedurhakaan kaum Ad. Kemudian kaum Samud, bagaimana kedurhakaan kaum Samud. Kemudian kaum Nabi Lut, ashabul Aikah, ashabul Ailah yang dikutuk menjadi kera, yang dikutuk menjadi batu, yang dihancurkan sehancur-hancurnya dengan gunung yang jatuh dan ditimpa ke atas mereka. Setelah Nabi menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang celaka, ditutuplah dengan satu kalimat yang terkenal. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maksudnya apa? Maksudnya menyerupai suatu kaum dalam kekufuran, bukan dalam segala hal. Jadi kita nggak dilarang untuk mirip dengan non-muslim, dengan orang barat, dengan orang Korea, dengan orang India, kalau hal itu bukan tentang maksiat. Contoh, dalam strategi perang, dalam perang Khandak atau perang Ahzab, ketika Nabi dikepung oleh musuh dari orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi, maka tiba-tiba Salman Al-Farisi ngasih tahu satu strategi perang yang biasa dipakai Persia. Kata Salman, ya Rasulullah, kalau di Persia, kalau kami diserang dalam kota kami, maka kami akan membuat benteng dengan cara menggali parit. Ini benteng yang lebih jitu lagi karena nggak kelihatan. Kalau benteng dibangun ke atas kelihatan, jadi musuh siap-siap. Kalau benteng dibangun ke bawah ditutup seperti semacam jebakan, maka musuh banyak yang ketipu. Dan kata Nabi, al-harbu khida, perang itu tipu daya, tipu muslihat. Kemudian Nabi mengatakan, baiklah kalau begitu kita akan bikin benteng dengan menggali parit. Kalau kita pakai hadis tadi, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Bukankah dalam hal ini Nabi menyerupai orang-orang Persia? Dengan menggunakan strategi perang membangun benteng, menggali parit, bukankah menyerupai orang-orang yang menyembah di daerah Irak? Kalau gitu berarti na'udzubillah sahabat menyerupai kaum orang kafir. Na'udzubillah, ini pemahaman yang sangat berbahaya sehingga muncullah keramehan dan keriuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Maksud dari hadis menyerupai tadi adalah menyerupai dalam urusan yang buruk, menyerupai dalam maksiat, menyerupai dalam dosa. Kalau iya, maka dia bagian dari mereka. Apa maksud bagian dari mereka? Dia akan mendapatkan bagian kebinasaan dan kecelakaan seperti yang mereka dapatkan, bukan jadi kafir. Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 tadi, Allah mengisahkan tentang dua perempuan yang durhaka. Sehingga kenapa kita belajar tentang perempuan yang durhaka ini? Agar kita tidak menyerupai dia. Agar kita tidak menyerupai dia. Itu tujuan kenapa Allah mengangkat kisah perempuan yang durhaka. Bukan supaya kita nge-follow dia, bukan supaya kita subscribe akunnya dia, ya. Bukan supaya kita ngikutin dia, mencontoh dia, ngefans sama dia, bukan. Tetapi supaya kita tidak menyerupai perempuan tersebut. Siapa perempuan itu? Kata Allah, Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua perempuan yang durhaka, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kok bisa? Padahal suami mereka adalah ibadina sholihain. Suami mereka dua laki-laki yang paling solih di muka bumi, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam dan Nabiullah Lut alaihissalam. Dua-duanya solih. Tapi istrinya durhaka. Istrinya Nuh durhaka kepada suaminya, istrinya Lut durhaka kepada suaminya.
Apa pelajaran kita secara ringkas dari ayat 10 ini? Ternyata salah satu penyebab banyaknya perempuan itu celaka adalah kufrul iyal. Dalam bahasa Arab disebut kufrul iyal. Apa itu kufrul iyal? Durhaka kepada suami. Bagaimana bentuk durhaka kepada suami? Dia nggak bisa menghargai suaminya. Dia nggak mampu mensyukuri kebaikan suaminya. Dia tidak menempatkan suaminya di tempat yang mulia. Dia rendahkan, dia hina, dia remehkan, dia buka aibnya. Dia keluh kesahkan suaminya, dia khianati suaminya, sehingga dia termasuk orang yang kufrul iyal. Kufur iyal itu dalam bahasa kita durhaka kepada suami. Ternyata ibu-ibu, kufrul iyal itu dosa yang paling sering membuat perempuan celaka. Bahkan ketika suaminya sesoleh Nabi Nuh dan Nabi Lut sekalipun. Jadi ini bukan tentang suaminya layak atau enggak. Karena kurang layak apa Nabi Nuh kan? Kurang layak apa Nabi Lut? Kurang soleh apa nih dua nabi ini sebagai suami? Udah pasti sempurna tuh, seideal-idealnya suami. Tapi kenapa kok istrinya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang satu tenggelam, yang satu tertimpa oleh gunung meletus? Durhaka kepada suaminya. Apa bentuk kedurhakaannya? Mereka nggak mau ikut suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kalau suami bilang ke ibu, "Mah, itu lipstiknya terlalu tebal." Ibu jangan bilang kayak papa udah paling soleh aja, jangan bilang gitu. Kenapa? Soleh nggak solehnya laki-laki itu urusan dia dengan Allah. Tapi lipstik kita itu urusan kita dengan suami. Jangan dicampur aduk. Jangan sampai kita pakai lipstik, jarak sekilo yang kelihatan cuma lipstik, wajah aja belum kelihatan, saking merahnya ya. Merahnya mencrang. Kata suami, "Mah, Mama kalau di TikTok jangan joget." "Papa apaan sih? Ini kan kekinian, ini kan gaul, ini kan hobi doang. Jadi aku harus nutup akun." "Nggak usah ditutup mah, nggak apa-apa. Mama punya Instagram, punya TikTok, punya Twitter, punya Reel, punya YouTube, nggak apa-apa. Tapi jangan joget di depan kamera. Mending Mama joget depan Papa aja." Kata si Mama, "Ah najis," katanya ya. "Nggak boleh gitu Bu ya." Kenapa? Jogetnya seorang perempuan di depan kamera bukan hanya tidak mendatangkan pahala, justru sebaliknya mendatangkan dosa. Tapi jogetnya seorang perempuan di depan suami itu bukan cuma sekedar lebay, bahkan berpahala ibadah yang luar biasa. Kok bisa? Apa dalilnya joget di depan suami itu berpahala? Sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah membahagiakan hati orang yang beriman. Orang beriman yang paling berhak dibahagiakan hatinya adalah keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua, mereka lah yang paling berhak. Jadi daripada ibu gini-gini depan kamera, depan ya. Mau ada partai goyang sekalipun, pargoy, depan suami pargoynya. Jangan di depan kamera. Tapi kalau misalnya Ustadz nih, misalnya nih depan kamera record doang nih, tapi nggak diposting, boleh nggak Ustadz? Boleh, kirim aja ke suami pas dia lagi kerja, pasti cepat-cepat pengen pulang. Jadi jangan bilang, "Pak kok nggak pulang-pulang? Pak lagi di mana sih?" Udah, jangan gitu caranya, itu mainstream. Kirim aja ibu lagi dance di depan kamera, record, kirim ke suami. Begitu dia lihat, wah pulang nih saya, pulang dia tuh. Jangan kepada orang lain. Tapi dengan syarat kita juga harus ngerti nih teknologi sekarang ya. Kadang-kadang kita kirim ke suami, itu nggak hanya suami yang dapat. Ada penyimpan data besar yang juga menyimpan. Makanya jangan nyimpan yang aneh-aneh. Kalau masih berhijab nggak apa-apa. Tetapi kalau udah buka-bukaan ditaruh di handphone, walaupun nggak kita posting, nggak kita kirim kemana-mana, di handphone kita nih, memori handphone kita kan nggak hanya kita yang lihat kan. Ada bank data yang ngelihat, bisa aja dipakai untuk keburukan kalau dihack dan segala macam. Intinya udahlah, kalau suami
Mah, papa nggak suka kalau mama nerima tamu di dalam rumah pas papa nggak di rumah. Ini namanya mengajak kepada kebaikan, Bu. Masalah listrik mengajak kepada kebaikan, masalah TikTok mengajak kepada kebaikan, masalah tamu yang tidak ada suami di rumah mengajak kepada kebaikan. Kalau kita bantah dengan sekian alasan, maka apa bedanya kita dengan istrinya Nuh dan istrinya Lut yang sama-sama memiliki suami yang soleh mengajak kepada kebaikan, mereka tentang. Tapi kan suami saya bukan Nabi Nuh. Allah nggak mempertanyakan itu. Urusan dia nggak sholat, urusan dia banyak dosa, itu nanti Allah akan hisab dia. Tapi urusan seorang istri durhaka kepada suami, itu dosa yang lain lagi. Jadi nggak ada dalam Islam nih Bu ya, syarat taat kepada suami kalau suami soleh, itu nggak ada. Suami soleh bukan syarat taat. Sehingga kalau suaminya nggak sholat, nggak taat, enggak. Kalau suaminya nggak taat, enggak. Kalau suaminya nggak ke masjid, nggak taat, enggak. Kalau suaminya nggak ngaji, nggak taat. Bukan itu syarat taat. Syarat taat kepada suami, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada kalau disuruh bermaksiat kepada Khalik. Itu doang syaratnya. Jadi kalaupun suami nggak sholat, kalau dia nyuruh kita sesuatu yang baik, wajib taat. Tapi suami nggak sholat, itu urusan dia dengan Allah. Kalaupun suami kita nggak ngaji, kalau disuruh kita ngaji, ngaji. Jangan bilang, emang papa udah berapa juz? Itu urusan dia dengan Allah. Dan celakalah seseorang yang menyuruh kepada kebaikan, tetapi dia akan dirinya sendiri. Itu ada ayat lain, jangan dicampur-campur. Jangan sampai kita lempar ayat, lempar hadis. Bapak-bapak nyimpan hadis tentang ibu-ibu, ibu-ibu nyimpan hadis tentang bapak-bapak, akhirnya lempar-lemparan hadis, nggak beres itu. Jadi suami solih itu bukan syarat untuk ditaati. Tetapi jika pesannya adalah bermaksiat kepada Allah, itu baru menjadi pengecualian. Maka syarat taat itu adalah tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Itu aja syaratnya. Kalau suami bilang, mah jilbab mama terlalu tipis, nerawang, itu maksiat nggak? Perintah suami untuk memakai jilbab yang lebih tebal, baik atau buruk Bu? Tapi bilang, papa masih pakai celana pendek di atas lutut, itu urusan dia. Urusan kita adalah ketika suami menyuruh kita kepada kebaikan, sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita membantah walaupun suami kita belum sesoleh Nabi Lut dan Nabi Nuh, sehingga kita na'udzubillah menjadi orang yang disebut di dalam ayat ini fakhanatahuma, maka perempuan itu berkhianat atau durhaka kepada suaminya. Seorang laki-laki tidak akan masuk surga walaupun ahli ibadah kalau dia tidak mendapatkan ridho perempuan. Ini adilnya Allah nih. Dan seorang perempuan tidak akan mencium bau surga kalau dia tidak mendapatkan ridho laki-laki. Jadi jangan bilang Islam gak adil ya. Adil, cuman beda, personalnya beda. Laki-laki tidak akan mencium bau surga walaupun ahli ibadah kalau tidak mendapatkan ridho perempuan. Siapa perempuan itu? Ibunya. Perempuan tidak akan mencium harumnya surga kalau tidak mendapatkan ridho laki-laki. Siapa laki-laki itu? Suami. Jadi begitu fikihnya, supaya adil nih. Sehingga nggak ada lagi istilah perempuan doang yang harus taat sama suami. Suami gimana? Kunci surganya di siapa? Kok nggak ada di istri? Memang nggak ada di istri, adanya di ibunya. Sehingga walaupun suami ahli ibadah, sholat tahajud, sedekah segala macam, kalau ibunya nggak ridho, seperti kisah seorang sahabat, sakaratul mautnya tuh nggak tuntas-tuntas Bu, sampai ibunya ridho, hampir dibakar sama Nabi dengan kayu bakar tuh. Untung ibunya ridho, kemudian dia bisa sakaratul maut dengan mudah. Jadi laki-laki nggak bisa terlepas dari perempuan, perempuan nggak bisa terlepas dari laki-laki. Islam itu adil. Maka pelajaran pertama dari perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah pelajaran dari istrinya Lut dan istrinya Nuh alaihimassalam. Apa pelajarannya? Kufrul iyal. Kita di Indonesia lebih sering mendengar istilah kufur nikmat. Padahal kufur itu banyak Bu.
Ada kufur nikmat, ada kufur syirik, ada juga kufur iyal. Kufur nikmat itu nggak menghargai nikmat Allah. Kalau kufur iyal nggak menghargai kebaikan suami. Suami ngasih THR, belanja bulanannya biasanya 50 juta sebulan. Amin. Pas menjelang lebaran ditambahin 51 juta. Komplain, masa THR cuma 1 juta? Nah ini nih mulai tidak menghargai. Dia lupa 50 juta tiap bulan, lupa gara-gara 1 juta menjelang lebaran. Padahal 50 juta itu dia tabung terus tuh, kepakainya paling juga 5 juta, 10 juta, 40 jutanya kemana? Ditabung sama dia. Tapi gara-gara istri-istri tetangga pada dikasih THR 5 juta, 10 juta, dia cuma dikasih 1 juta, kufur. Padahal bulanannya 11 bulan dia mendapatkan jauh lebih besar daripada istri-istri tetangga. Ini namanya tidak melihat dan menghargai kebaikan suami. THR. Dikasih baju baru atau perhiasan sama suami atau skincare. Pas pulang mudik ketemu sama adik kakak, ternyata baju sholat id mereka lebih mahal. Baju kita 300.000. Baju adik kakak kita pas lagi mudik di kampung, pas sholat id kan pada pakai baju baru semua tuh. Oh baju bagus banget, baju kamu beli di mana? Iya kemarin ada diskon, harga aslinya 2 juta, didiskon jadi 1 juta. Merasa kok suami saya ngasih saya baju kayak gini doang. Yang paling istimewa bukanlah soal apa yang kita pakai, bukan seberapa cantik kita, tetapi seberapa baik kita menghargai suami kita. Itulah yang menjadikan seorang perempuan itu istimewa. Kalau udah istimewa di mata Allah, nanti Allah akan jadikan perempuan itu istimewa di mata suaminya, pasti tuh. Tapi kalau di mata Allah nggak istimewa, di mata suaminya juga akan runtuh, walaupun dia dandan sedandan-dandannya. Jadi banyak bu, perempuan ahli dandan, dia dandanannya tuh keren banget, dia jaga fisiknya bagus banget, perutnya rata, badannya itu proporsional, berat badannya nggak berlebihan, cantik, tinggi, rambutnya wangi, kulitnya putih, kalau keluar rumah tuh dandannya luar biasa, dia masih natural tapi cantik, menarik banget perempuan ini. Tapi kenapa suaminya kok nggak sayang sama dia? Kenapa suaminya masih selingkuh? Kenapa suaminya masih ngelihat perempuan lain? Kenapa suaminya kok nggak puas dengan istri yang secantik ini? Kok bisa? Karena dia tidak dibikin cantik di mata suaminya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa nggak dibikin cantik? Karena dia tidak menarik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau cantik di mata suami, berusaha untuk menarik dan cantik dulu di mata Allah. Nanti kalau kita udah cantik di mata Allah, Allah bikin kita cantik di mata suami kita. Walaupun orang lain bilang kita biasa aja. Kan gak penting orang bilang jelek atau cantik ya. Yang penting kan di mata suami. Daripada kita tampil seolah-olah cantik di mata orang lain. Udah dandan pakai filter. Kameranya pakai filter. Udah dandan pakai filter, diedit lagi tuh. Biar hidungnya lebih maju, biar alisnya nyambung kanan ke kiri, ya. Ternyata nggak lurus, agak-agak miring dikit. Kenapa? Karena kita pengen cantik di mata orang lain yang sebetulnya pandangan mereka itu nggak menguntungkan kita sama sekali. Maka di mata orang lain itu kita nggak butuh komen mereka, ibu-ibu. Saya memang tidak menganut mazhab cadar, karena istri saya tidak bercadar. Tetapi saya respect sama orang yang bercadar. Saya anggap orang yang bercadar itu sungguh-sungguh ingin menjaga diri dari fitnah. Walaupun fikih yang saya ambil adalah mazhab cadar tidak wajib. Yang paling penting adalah menjaga dari fitnah. Kadang cadar itu menjadi wajib kalau cantik banget dan di tempat yang sangat bahaya kalau dia membuka wajahnya. Tapi menjadi sesuatu yang wajar kalau memang tidak ada fitnah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, itu usul fikihnya. Tapi saya respect sama yang bercadar. Saya anggap orang yang bercadar itu serius, sungguh-sungguh, walaupun saya mengambil pendapat cadar tidak wajib. Apa pelajarannya? Oh ternyata perempuan soleha itu, perempuan mukminah itu nggak penting perhatian orang lain.
Nggak penting pandangan orang lain, nggak penting komen orang lain laki-laki di luar rumahnya. Yang penting secantik apa saya di mata suami saya. Sekarang kalau mau jujur, tanyakan ke diri kita masing-masing. Nggak usah dijawab di depan saya, tanyakan ke diri kita masing-masing. Kita lebih serius dandan saat suami pulang atau saat keluar rumah? Lebih serius mana? Jawab ke dalam diri masing-masing. Kalau kita jujur nih, lebih serius mana kita dandan? Saat kita keluar rumah atau saat suami pulang? Kalau lebih serius saat suami pulang, top. Kalau sama, ya gitu deh. Kalau lebih serius pas keluar rumah, bahaya tuh. Berarti kita lebih mementingkan pandangan orang lain daripada pandangan suami yang sudah berkorban siang dan malam untuk memuliakan dan menyamankan kehidupan kita. Suami kita tuh berjuang siang malam, mencukupkan kebutuhan kita, kendaraan, rumah, makan, segala macam kebutuhan kita. Dia cukupkan, dia layak mendapatkan istrinya yang cantik dengan dandan. Sedangkan orang di luar rumah kita, Bu, mereka nggak berjasa apa-apa buat kita. Mereka nggak pernah ngasih apa-apa buat kita. Terus apa hak mereka untuk mendapatkan kecantikan kita dengan cara kita dandannya habis-habisan sebelum keluar rumah? Tapi Ustadz biar nggak dibilang pucat, boleh. Suami saya malu karena istrinya misalnya keluar rumah itu dalam keadaan nggak layak, boleh. Tapi pertanyaan saya bukan, saya nggak bilang jangan dandan, nggak. Saya cuma mau nanya nih, lebih serius mana? Berdandan untuk keluar rumah sama berdandan ketika suami pulang ke rumah. Itu tuh pertanyaannya. Bukan berarti dilarang berdandan ketika keluar rumah, bukan. Kok kayak gitu Ustadz? Ya emang gitu. Sehingga ketika kita mencoba mencari ridho suami dengan segala macam kebaikan kita, Allah ridho, maka kita akan dibikin cantik dan menarik di mata suami. Itulah rahasia kelanggengan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Ini ketika kita belajar dari istrinya Nabiullah Nuh dan Lut alaihi wassalam. Jangan durhaka Bu sama suami. Kemudian Allah mengambil kisah yang lain setelah contoh yang pertama nih. Ini contoh perempuan durhaka nih. Yang kedua contoh perempuan yang soleha. Dua orang atau dua kisah. Kisah pertama adalah perempuan yang punya suami durhaka, istrinya Fir'aun. Ini Allah ngambil sampel, ini ikonik banget. Yang satu istri Nabi tapi celaka. Yang satu lagi tapi soleha, ngilang. Yang satu suaminya Nabi tapi dia celaka. Yang satu suaminya orang paling durhaka di muka bumi tetapi dia masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, dia masih di bumi, dia udah mencium aroma surga Bu. Yang satu hidup bersama ahli surga tapi mencium aroma surga. Yang satu hidup bersama ahli neraka tapi dia mencium aroma surga. Kok bisa? Istrinya Fir'aun, wa imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin, ayat ke-11. Sehingga terjawab sudah pertanyaan kalau kita nanya gini, Ustadz, dari tadi ngomongannya kalau kita soleh, kalau kita taat sama suami, kalau kita nurut sama suami, kalau kita dandan untuk suami, kalau kita menyenangkan hati suami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau suami kita itu nggak layak? Suami kita itu nggak sholat, suami kita itu nggak ngasih nafkah, suami kita itu kadang-kadang kasar, suami kita itu sering mencela kita, suami kita itu nggak menghargai kita, suami kita itu sering nyakitin perasaan kita, dan bla 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 ke suami. Apakah kita masih harus jadi perempuan solehah? Belajarlah dari istri Fir'aun. Sekarang saya mau nanya, lebih durhaka mana suami yang disebutkan tadi dengan Fir'aun? Nggak ada apa-apanya. Suami yang kita sebut tadi banyak aibnya, dia masih muslim, dia masih mukmin. Sesekali dia sholat, walaupun cuma sholat Idul Fitri doang, tetapi dia masih ingat untuk sholat walaupun terbawa suasana hari raya. Dia masih menghargai masjid.
Nggak pernah dia ngerusak masjid, nggak pernah dia ngeganggu masjid walaupun masih males ke masjid. Jadi seburuk-buruknya dan sebanyak-banyaknya aib suami seseorang yang dia keluhkan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fir'aun. Maka istrinya Fir'aun mampu bersabar terhadap suami yang paling durhaka di muka bumi. Kenapa kita nggak bisa bersabar terhadap suami yang masih punya aib dan kekurangan tadi? Kita belum dikasih suami Fir'aun. Kebayang kalau suami kita Fir'aun. Dan kayaknya Fir'aun ini sepakat nih, semua orang benci sama dia. Idola saya, satu, Fir'aun. Gak ada kan? Ada anak kecil ditanya, "Dek, namanya siapa?" "Fir'aun, Om." "Loh, kok nama kamu Fir'aun?" "Soalnya ayah aku ngefans banget sama Fir'aun, jadi aku dikasih nama Fir'aun." Kan gak ada kan? Semua orang benci sama Fir'aun. Mau dia orang Muslim, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Yahudi, semua benci sama Fir'aun. Ini artinya Fir'aun itu udah fix durhaka, fix. Semua orang mengatakan dia durhaka. Sedangkan suami kita nggak fix. Dia masih bisa nanti suatu saat bertaubat. Dia masih bisa sadar, dapat hidayah. Setidaknya dia masih baik sama kita walaupun kadang-kadang ngejengkelin. Setidaknya dia masih bertanggung jawab walaupun malas ibadah. Setidaknya walaupun lihat sisi baiknya ketika kita mengetahui sisi buruknya. Lihat juga sisi positifnya ketika kita tahu sisi negatifnya. Sehingga ketika kita timbang-timbang, rasanya kalau Asiyah saja sabar terhadap suami kayak Fir'aun, harusnya saya lebih sabar lagi terhadap suami seperti suami saya. Semakin berat kesabaran ibu-ibu dengan ujian suami, maka insya Allah semakin dekat ibu-ibu ke surga Allah SWT. Tapi jangan minta, "Ya Allah ujilah saya dengan suami saya." Jangan ya. Itu ujian yang berat, Bu. Lebih berat daripada diuji dengan anak. Kadang-kadang kita diuji dengan anak juga ngeluh kan? Ada anak yang anak beda-beda, Bu. Ada anak yang nurut banget. Ada anak yang istimewa, unik. Kalau saya selalu berkeyakinan nggak ada anak yang jelek, yang buruk tuh nggak ada. Kita ngerasa berat hati, hidup kita terbeban karena ujian dari suami, belajarlah dari istri Fir'aun Asiyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa arba'ah." Laki-laki sempurna itu banyak. Siapa laki-laki sempurna? Yang banyak itu para rasul dan para nabi, mereka sempurna. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma 4. Perempuan yang sempurna cuma 4. Siapa yang 4 itu? Nomor satunya Asiyah istri Fir'aun, nomor 1, Bu. Nomor 2, tapi urutan ini bukan urutan yang paling utama ya, urutan tahun sejarah. Yang paling tua, yang paling awal adalah istri Fir'aun. Nomor 2 Sayyidah Maryam, anaknya Imran, ibunya Isa alaihissalam. Yang ketiga Khadijah istri Rasulullah, dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. 4 perempuan ini yang sempurna. Yang lain nggak ada yang sempurna. Bagaimana dengan Sayyidah Aisyah? Aisyah itu memang nggak masuk dalam hadis sempurna, tetapi Aisyah itu istimewa. Sehingga Nabi mengatakan Aisyah itu seperti garam. Kalaupun makanannya banyak bumbu, kalau nggak dikasih garam, hambar, Bu. Artinya kalau nggak ada Aisyah, nggak akan nikmat, nggak akan sempurna, nggak akan perfect. Maka Aisyah itu dia masuknya kategori perempuan istimewa. Istimewa banget, makanya Nabi sangat mencintai Aisyah. Ini artinya kalau kita punya masalah, maka belajarlah kepada istrinya Fir'aun. Seberat apa masalah kita dibandingkan dengan istri Fir'aun? Sehingga kalau istri Fir'aun aja sabar, lalu kesabarannya tidak sia-sia, apalagi kesabaran kita. Kesabaran istri Fir'aun itu berat banget, Bu. Tahu gimana wafatnya Asiyah istri Fir'aun? Disalib, digantung di pohon korma, tangannya dipaku
seperti orang disalib, disiksa sampai wafat. Itulah keadaan Asiyah istri Fir'aun. Dan di dalam siksaan itu ketika digantung di pohon korma, Allah Subhanahu wa taala menghibur Asiyah dengan membuka hijab surga. Surga itu ada hijabnya. Tabir. Ketika Asiyah berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu istana di dalam surgamu ya Allah. Dalam keadaan tersiksa, ya Allah kuatkan kesabaran aku, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Apa maksud selamatkan di sini? Bukan selamatkan dalam arti terbebas dari siksaan, bukan. Selamatkan dari fitnah Fir'aun. Ingin dipaksa kembali kepada agama Fir'aun. Itu maksud selamat. Kok Asiyah minta diselamatkan dari Fir'aun, kok celaka di tangan Fir'aun, wafat? Maksud selamat di sini Bu, bukan selamat dalam arti terbebas dari siksaan Fir'aun. Itu mah selamat versi kita yang imannya pas-pasan. Nggak mau dikasih ujian, berarti selamat nih. Nggak ada musibah, berarti selamat nih. Tapi versi orang soleh, selamat itu bukan itu. Selamat dari kekufuran, selamat dari durhaka, selamat dari murtad. Istri Fir'aun lagi difitnah, lagi diuji untuk murtad dari agama Musa. Dengan disiksa, awalnya bukan disiksa, dikasih banyak harta, dikasih hadiah supaya dia akhirnya kembali ke agama Fir'aun. Gak berhasil, akhirnya pakai cara yang lain, disiksa berhari-hari seperti Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Maka kemudian istri Fir'aun berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari fitnah Fir'aun, dari perbuatan Fir'aun. Artinya jangan sampai aku melemah, aku nggak sabar, akhirnya aku putus asa dan kembali kepada agama yang syirik Fir'aun. Ya Allah selamatkan aku. Jadi kalau ibu-ibu lagi dapat musibah dari suami nih, dapat ujian dari suami, doanya adalah bukan ya Allah selamatkan aku dari suamiku, artinya semoga kami cepat cerai, bukan. Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku, semoga dia celaka biar nggak ada yang ganggu saya lagi, bukan. Maksud selamat di sini adalah dua. Satu, suami kita dapat hidayah atau kita dikuatkan kesabarannya. Itu selamat. Antara dua, suami kita dapat hidayah, maka kita selamat, tidak akan dibawa-bawa kepada dosa. Misalnya suami kita riba tadi misalnya, dia seorang rentenir seperti Abbas sebelum masuk Islam, paman Nabi. Dia rentenir, riba. Dia bisnis, riba. Dia jual beli, riba. Kita sebagai istri kan merasa dapat ujian kan dari suami ya. Harta yang saya makan, rumah tempat saya tinggal, kendaraan yang saya kendarai dari suami saya, sumber rezekinya riba. Ngomong ke suami, Pak, udahlah jangan riba lagi, takut sama Allah, karena riba itu ngajak perang Allah tuh. Ngajak perang Rusia aja bahaya ya. Ura gitu kan. Ngajak perang Rusia, ngajak perang Cina, ngajak perang Amerika, negara-negara NATO tuh, atau negara-negara yang punya nuklir, ngeri. Sehingga kita harus main cantik biar nggak perang sama mereka nih. Apalagi ngajak perang Allah. Kok bisa ngajak perang Allah? Karena Allah sendiri mengatakan kalau kamu nggak berhenti riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Berarti kamu menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Ngeri Pak. Ngomong ke suami gitu. Kamu gak usah banyak komen, kamu urus aja dapur, kamu urus aja rumah, ini urusan aku yang tanggung jawab nanti di akhirat. Suaminya belum dapat hidayah, doa Bu. Wa najjini min zauji. Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku. Maksudnya gimana? Ya Allah beri dia hidayah. Atau ya Allah sadarkan dia. Siapa tahu dengan dia dikasih musibah, dapat kerugian, akhirnya sadar. Karena banyak banget yang sadar dari riba setelah rugi besar Bu. Hutang 7 miliar, hutang 10 miliar, sadar. Kalau belum digituin sama Allah belum sadar. Ya Allah selamatkanlah aku dari suamiku. Maksudnya selamatkan aku dari makanan dan minuman haram yang dibawa oleh suamiku ya Allah. Belajar dari Asiyah istri Fir'aun. Sabar. Sehingga akhirnya Allah buka hijab surga. Allah buka tabir surga. Tiba-tiba Sayyidah Asiyah yang sedang disiksa, yang berdarah-darah dalam keadaan sakit, melihat indahnya surga. Lalu ditampakkanlah istana milik Asiyah di dalam surga. Seketika itu juga Asiyah tersenyum. Lupa dengan rasa sakitnya. Bukan gak sakit, tapi lupa dengan rasa sakitnya.
saking takjubnya melihat surga sehingga Asia meninggal di tiang atau di pohon kurma tempat beliau disalib dalam keadaan tersenyum. Meninggalnya tersenyum, Bu. Kok bisa? Ini buah dari kesabaran terhadap ujian suami. Yang terakhir, perempuan yang diangkat di dalam surat At-Tahrim yaitu Sayyidah Maryam. Khusus yang ini bukan untuk perempuan yang sudah punya suami. Tadi kan kita bercerita tentang perempuan yang udah punya suami. Sekarang perempuan jomblo yang masih single, yang gak punya suami. Allah angkat juga ceritanya. Sebetulnya bukan cuma perempuan sih, ada laki-laki juga yang jomblo, tapi jomblo soleh nih. Saya nyebutnya jomblo fisabilillah. Siapa teladan jomblo fisabilillah yang cowok? Ada dua. Satu Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang kedua Nabiullah Yahya alaihissalam. Ini jomblo fisabilillah nih. Maksudnya apa? Nabi Yusuf walaupun sendiri gak punya pasangan dan pernah difitnah untuk berzina, beliau mampu menjaga kehormatannya dan menolak permintaan perempuan yang mau mengajak beliau melakukan dosa itu. Padahal perempuan itu cantik. Dan mereka sudah ada di satu ruangan yang tertutup. Dan perempuan itu yang mau. Sampai narik baju, saking kuatnya ditarik bajunya, saking sangat bergairah kepada Nabi Yusuf, sampai sobek bajunya Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf nggak normal? Normal. Maksud normal, apakah Nabi Yusuf nggak tertarik dengan perempuan itu? Tertarik. Ayatnya gimana? Wahammat bihi wahamma biha. Perempuan itu bergairah kepada Yusuf. Yusuf pun tertarik kepada perempuan itu. Laula an ra'a ayatum min rabbih, kalau bukan karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Yusuf normal tertarik kepada perempuan tetapi mampu menjaga kehormatan. Berarti Nabiullah Yusuf harusnya menjadi teladan para jomblo supaya tidak pacaran, supaya tidak berzina, supaya mampu menjaga kehormatan mereka sebelum mereka menikah. Yusuf. Siapa lagi? Yahya, sama seperti kisah Yusuf, bahkan lebih tragis lagi tuh. Nabi Yahya gara-gara menolak cinta seorang perempuan yang tidak beriman sampai kemudian beliau dibunuh, dipenggal dalam keadaan sedang sujud. Ini menunjukkan Nabi Yahya adalah anak muda, single, jomblo, tapi fisabilillah sampai akhir hayatnya. Perempuan siapa? Perempuan jomblo fisabilillah salah satunya adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam. Bu, saya membaca ya di dalam Al-Quran banyak banget kisah-kisah Maryam. Tapi kali ini yang saya ingin angkat dari kisah Maryam adalah yang disebutkan di surat Ali Imran, bukan yang disebutkan di surat Maryam. Kalau disebutkan di surat Maryam itu adegan ketika Maryam udah punya anak walaupun gak punya suami. Tapi di Ali Imran itu Maryam ketika dia masih kecil, remaja sampai dewasa. Apa pelajarannya tentang perempuan yang bernama Maryam di masa kecilnya? فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Surat Ali Imran ayat 37. Ini buat bapak ibu yang ingin mendidik anaknya dengan pendidikan Maryam, wajib belajar surat Ali Imran ayat 37 atau disempurnakan satu paragraf, beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat setelahnya. Intinya ada di ayat 37. Bagaimana mendidik anak perempuan agar menjadi anak perempuan sesolihah Maryam allati ahsanat farjaha, yang berhasil menjaga kehormatannya sampai dia wafat. Ahsanat farjaha, bahasa lebih vulgarnya menjaga kemaluannya, tidak berzina. Bukan hanya tidak berzina, di dalam surat Maryam disebutkan walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Aku enggak pernah
bersentuhan dengan laki-laki, sentuhan aja gak pernah. Bagaimana dengan anak kita, anak perempuan kita? Kita sekolahkan ke sekolah-sekolah yang mahal. Untuk apa? Untuk supaya dia dapat pacar. Kita sekolahin ke sekolah-sekolah yang mahal dan elit. Untuk apa? Supaya dia bisa dekat sama cowok yang bukan muhrimnya. Kita kuliahkan dia ke kuliah-kuliah kampus-kampus terkenal di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk apa? Supaya kemudian dia tidak mampu lagi menjaga keperawanannya, kehormatannya, kemaluannya. Untuk apa kemudian kita menginfakkan harta dengan cara ini? Mahal-mahal kita biayai sekolah. Buat apa coba? Mending gak usah sekolah kalau kayak gitu. Kalau nggak usah sekolah, kalau dia nggak sekolah nanti masa depannya gimana? Kenapa kita khawatir tentang masa depan anak kita di dunia, tapi kita nggak khawatir masa depan anak kita di akhirat? Sehingga kita memilih resiko, mengambil resiko, menyekolahkan anak kita dengan sekolah yang mahal, asal mahal nggak masalah tentang bahwa dia ikhtilat, bahwa dia dekat dengan laki-laki, bahwa dia pulang malam, bahwa dia les di rumah temennya, bahwa dia keluar kota nginep entah gimana. Kenapa kita meresikokan akhiratnya? Karena ingin mendapatkan jaminan dunia. Padahal sekolah bukan satu-satunya jaminan dunia, sekolah formal. Dia masih bisa sekolah yang lain. Atau boleh sekolah formal, pilihkan untuk dia sekolah terbaik. Itu pelajaran dari Sayyidah Maryam kecil. Pilihkan dia guru terbaik. Pilihkan dia sekolah terbaik. Sehingga dia tumbuh dengan pertumbuhan terbaik. Fa'ambataha nabatan hasana. Dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Apa sekolahnya? Sekolah Sayyidah Maryam terpisah laki-laki dengan perempuan. Dia tinggal di mihrab. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba. Ada hijabnya. Sekolahnya Maryam ada hijabnya. Sekolah anak kita tidak ada hijabnya. Bahkan satu bangku, satu meja berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Gimana kita berharap anak kita jadi seperti Sayyidah Maryam? Klise, gak nyambung. Berarti gimana Ustadz sekarang sekolah-sekolah susah nyari yang kayak gitu? Cari Bu kalau kita serius masa depan anak kita, cari. Ada, cuman langka. Saya sekarang bikin sekolah sendiri karena saya ngerasa sekolah yang ada itu belum susah nyari yang cocok dengan selera saya, dengan idealisme saya. Akhirnya saya bikin sendiri, sekolah gratis. Tapi bukan hanya untuk orang yang kurang mampu, mau dia punya mobil, mau dia jalan kaki, sama gratis. Tapi elit, ada kolam renangnya, alam, ada farmingnya, ada stable berkuda, gratis. Kelas 1 masih nyampur nih, mulai kelas 4 SD saya pisah. Gak boleh lagi bareng laki-laki dengan perempuan karena sudah mulai baligh. Usia 10 tahun saya pisah tuh. Nanti kelas ikhwan-ikhwan, kelas akhwat-akhwat. Tapi bagaimana dengan realitas di tengah-tengah masyarakat? Setidaknya kalau kita belum bisa memperbaiki realitas, perbaikilah sistem pendidikan aja dulu. Yang terdekat sama kita. Karena di luar ruang belajar mungkin masih susah kita kondisikan. Masa di angkot ada angkot ikhwan, ada angkot akhwat, kan masih susah ya. Damri atau bus ikhwan, bus akhwat masih susah. Tapi kalau kita orang yang beriman dan berakhlak, harusnya laki-laki ketika ngelihat perempuan, dia menjaga batasan, menghormati perempuan itu. Perempuan duduk, dia pindah, jangan duduk di dekat dia. Apalagi yang lebih aneh menurut saya, ada laki-laki duduk di kursi, di sebelahnya ada perempuan, ibu-ibu bawa anak berdiri, dia nggak berdiri. Di mana kehormatan laki-laki itu? Dia bukan laki-laki sejati. Cemen. Laki-laki sejati nggak membiarkan perempuan berdiri, dia pasti akan berdiri dan perempuan itu duduk. Artinya kita belajar dari Sayyidah Maryam. Bagaimana sekolah Sayyidah Maryam sehingga dia menjadi perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa sampai Allah turunkan ayat tentang dia? Saking istimewanya Sayyidah Maryam. Kenapa Sayyidah Maryam masuk 4 perempuan sempurna? Ini alasannya, pendidikannya sejak kecil udah terjaga Bu. Di mana pendidikan Sayyidah Maryam? Di tempat terbaik kedua di muka bumi. Tempat terbaik ketiga di muka bumi, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak. Masjidil Aqsa Bu. Masjid.
Selama ini di peradaban Indonesia, kita masih menganggap masjid itu cuma tempat sholat, bukan tempat pendidikan. Makanya kita nggak punya alternatif. Coba mudah-mudahan suatu saat saya berharap banyak masjid termasuk Nurul Falah Lebak Bulus ini menjadi masjid pendidikan juga. Pendidikannya pendidikan yang serius, berjenjang. Sehingga ada alternatif. Kalau di Mesir pengalaman saya, sebelah masjid pasti ada sekolah. Sebelah masjid pasti ada sekolah. Dan sekolah itu milik yayasan masjid. Dan di-create sesuai dengan syariat Islam. Dan diberikan konten yang sebaik mungkin dengan guru yang se-expert mungkin, jangan ala kadarnya. Gurunya dihargai 2 kali lipat minimal dari UMR. Muridnya gratis. Itulah pendidikan Islam yang sebenarnya. Bukan muridnya bayar mahal, gurunya di bawah UMR. Ini zalimnya keduanya nih, ke murid zalim, ke guru zalim. Murid bayar mahal, guru di bawah UMR. Saya, sekolah yang saya bikin gratis, guru di atas UMR. Sekolahnya gratis, tapi guru harus dihargai. Kenapa? Mereka yang mengajarkan ilmu itu mahal. Tumbuhlah Maryam dengan pertumbuhan yang baik di dalam masjid. Terus apalagi yang menjadi rahasia Maryam itu tumbuh sebagai anak muda yang keren? Kedua, dia tidak makan kecuali yang halal. Makanan. Ini khusus buat bapak-bapak nih. Kalau mau putrinya ahsanat farjaha, terjaga kehormatannya, terjaga kemuliaannya, terjaga harga dirinya, terjaga kemaluannya sampai dia maka pastikan jangan beri dia makanan dan minuman kecuali yang halal. Kalau di dalam tubuh putri kita sudah ada yang haram, itulah tempat bersemayamnya syaitan. Ketika syaitan ada di dalam tubuhnya, hatinya, itulah awal dari celakanya putri kita tergelincir kepada dosa-dosa. Maka perhatikan makanan dan minuman yang kita bawa pulang ke rumah. Jangan kasih rumah di dalam tubuh anak kita, rumahnya syaitan. Apa rumahnya syaitan? Daging dan darah yang tumbuh dari makanan yang syubhat dan haram. Itu rumahnya setan di dalam tubuh kita. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya syaitan yajri majrad dam, mengalir dalam aliran darah kita Bapak Ibu. Sehingga kalau aliran darah kita itu mengalir karena makanan dan minuman yang haram, maka syaitan akan mengalir dalam tubuh kita sehingga akan menggelincirkan kita kepada dosa-dosa. Perhatikan makanan dan minuman kita. Makanya di sini ada adegan ketika Nabiullah Zakaria bertanya, "Dari mana makanan kamu wahai Maryam?" Kata Maryam, "Dari Allah." Artinya makanan yang halal. Mudah-mudahan beberapa contoh kisah-kisah perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi bisa menjadi petunjuk, bukan sekadar inspirasi ya, tetapi menjadi petunjuk bagaimana cara kita menjadi perempuan, bagaimana cara kita mendidik perempuan. Saya ulangi, menjadi petunjuk bagaimana cara kita menjadi perempuan yang mulia, bagaimana cara laki-laki mendidik perempuan agar menjadi perempuan yang mulia. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, banyak sekali ilmu dan juga insight yang bisa kita dapatkan dari kajian tentunya Flip Dekat Dalam Kaji yang sudah dipaparkan oleh Ustadz. Baik, Ustadz, mohon izin, kita tampaknya banyak sekali di sini Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh Ustadz ya? Langsung dijawab oleh Ustadz, dan juga saya ingin mengajak kepada seluruh para jemaah yang menyaksikan kita melalui Instagram ataupun YouTube yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung saja ajukan pertanyaan, karena nih yang memberikan pertanyaan bisa mendapatkan tentunya saldo Flip senilai Rp100.000. Baik, untuk itu saya akan persilakan terlebih dahulu, sabar Pak, sabar ya. Untuk jamaah yang ada di dalam masjid ini terlebih dahulu, yang ingin memberikan pertanyaan langsung dari Bapak tampaknya ya. Baik, oke. Ini, Bapak ini dulu boleh?
Ya, tampaknya Bapak ini dari segmen awal sampai ini udah semangat sekali. Izin Pak, sebentar Pak, nanti ada di sampai ini mic-nya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kau boleh tahu dari mana? Ya, nama Zakaria yang tadi disampaikan sama Ustadz. Ya, Ya, saya dari Karangtengah, baik. Lebak Bulus, Ustadz. Silakan pertanyaannya. Langsung saja. Jadi pertanyaan saya Ustadz terkait dengan tadi istri dari Fir'aun. Ya, memang kita termasuk saya juga belum dapat informasi ataupun belum membaca bagaimana berakhirnya Sayyidah Asiyah sampai tadi meninggal. Nah, ini berarti mohon dijelaskan Ustadz, perjalanan Fir'aun sampai Fir'aun meninggal atau mati di dalam lautan, berarti Sayyidah Asiyah itu telah wafat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu bagaimana Ustadz kisahnya pada saat Sayyidah Asiyah meninggal lalu Fir'aun meninggal, ini tengah-tengahnya itu bagaimana? Ya, oke. Mungkin itu, Insyaallah, Ustaz. tabarakallah pertanyaannya. Ini pertanyaannya kita langsung jawab singkat, tidak mendengarkan secara keseluruhan kisahnya ya. Ya. Silakan Ya, Ustaz. Baik Pak Zakaria, Masya Allah. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ada beberapa hukuman yang sudah Allah berikan kepada Fir'aun setelah berkali-kali dia melakukan kedurhakaan. Kedurhakaan Fir'aun itu bukan hanya terhadap Nabiullah Musa, tetapi juga kepada pengikut-pengikut Nabiullah Musa, dimulai dari para penyihir yang beriman kepada Musa, kemudian ada satu keluarga dari orang yang bekerja di istana Fir'aun yang kita kenal dengan istilah Masyitah, kemudian yang terakhir adalah istrinya sendiri. Sehingga kemudian setelah kedurhakaan demi kedurhakaan yang dilakukan oleh Fir'aun ini, Allah memberikan hukuman satu persatu pada Fir'aun, mulai dari sungai menjadi merah, kemudian banyaknya hama, baik itu belalang, katak, rayap dan seterusnya, sehingga membunuh banyak sekali ternak-ternak milik Fir'aun dan juga orang-orang Mesir, Kipti. Terjadi musibah huru-hara, kemudian jadi penyakit seperti pandemi, virus, sampai runtuhnya perekonomian Mesir, mulai kelaparan di mana-mana. Sedikit demi sedikit semakin berat hukuman yang Allah berikan, tetapi Firaun tidak kunjung sadar sampai kemudian puncaknya ketika Firaun ingin membunuh Musa bersama pengikutnya, Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah. Jadi cerita cerita Musa dan Firaun itu panjang sekali, dan salah satu kisah Nabi yang paling panjang dikisahkan di dalam Al-Quran dibandingkan Nabi yang lain ya. Sehingga kalau kita baca itu banyak yang sampel, potongan-potongan. Jadi perjalanannya luar. Intinya adalah Asiyah salah satu di antara korban kedurhakaan Firaun selain Nabiullah Musa alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi antara wafatnya Sayyidah Asiyah dengan tenggelamnya Firaun masih ada adegan-adegan tadi hukuman demi hukuman. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, mohon izin Pak, karena memang untuk yang di sini kita memberikan 2 pertanyaan aja. Ini perwakilan dari Bapak sudah, ini mohon izin sekarang boleh kepada Ibu. Langsung pertanyaannya, dan sekali lagi yang menyaksikan kita juga secara online boleh langsung memberikan pertanyaan, baik yang menyaksikan melalui Instagram, klik komen dan pertanyaannya, ataupun via YouTube karena langsung nanti dijawab oleh Ustadz. Baik, ini sebelah kiri di sini, depan di sini, baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Evi. Dari mana kau boleh tahu? Dari Cinere. Alhamdulillah. Silakan Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan saya, izinkan saya mengucapkan subhanallah, akhirnya saya bisa ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Ngefans banget saya sama Ustadz, akhirnya saya bisa ketemu saat ini ya Ustadz. Pertanyaan saya, subhanallah, dengar cerita Ustadz tadi, ada 4 wanita-wanita hebat yang sungguh luar biasa, dan sedangkan kami ini di sini nggak ada sesuilnya sabarnya kami seperti mereka. Dan pertanyaannya saya, gimana Ustadz kalau misalnya kita punya prinsip nih, hidup kan cuma sekali, masa iya mau bertahan
terusan, masa iya mau nerima disakitin terus, atau masa iya mau nerima menghadapi suami yang seperti yang sering berantem terus, itu seperti apa pendapat Ustadz kalau kita punya prinsip seperti itu? Jadi prinsipnya adalah Maksudnya emang Islam kan membenci, tidak menyukai perceraian ya Ustadz ya. Kalau misalnya bertahan nih terus bertahan, ya. seperti apa Ustadz gitu? Jadi kita sebetulnya nggak mau bercerai, tapi kondisinya juga semakin lama semakin berat ya. Iya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Maksudnya hidup kan cuma sekali Ustadz istilahnya ya. Masa mau bertahan terus seperti itu gimana Ustadz? Oh ya, kita hidup cuma sekali, tapi masa mau gini-gini terus gitu? Wah, nampaknya ini pertanyaan yang cukup sulit Ustadz. Iya, Izin silakan. Ini lebih berat daripada ujian nasional ini. Iya. Ya sedikit nambahin tadi Pak Zakaria ya. Kenapa saya menyampaikan cerita tadi biar Bapak Zakaria bisa cek referensinya. Pak Zakaria bisa baca kitab tafsir, salah satunya yang paling sederhana Qurtubi dan Ibnu Katsir. Di dalam kitab tafsir itu di surat At-Tahrim ayat 11 dikisahkan bagaimana kesudahan dari Sayyidah Asiyah yang diikat tangan dan kakinya kemudian diikatkan ke pohon kurma oleh Fir'aun. Baik Ibu, gimana kalau misalnya kita sebetulnya punya prinsip hidup kita kan cuma sekali, masa gini-gini aja? Bu, itu bukan prinsip. Hidup kita cuma sekali, masa gini-gini aja, itu tuh sebuah spirit yang dilakukan oleh anak-anak muda di barat yang pengen hidup bebas. Jadi mereka nyebutnya hidup cuma sekali. Jadi nikmatin aja. Hidup cuma sekali, jadi having fun aja. Itu bukan prinsip Islam. Islam itu hidupnya 2 kali. Makanya dalam bahasa Arab tidak bertemu huruf sukun 2 nggak bertemu. Huruf sukun itu nggak boleh ketemu, 2 huruf sukun ketemu itu nggak. Sukun itu kan artinya huruf mati ya, nggak boleh. Tapi huruf hidup boleh ada 2. Tapi kalau huruf sukun nggak boleh ada 2, pasti diganti dengan tasydid. Kalau ada 2 nun bertemu yang sama-sama sukun diganti menjadi nun tasydid. Begitu juga huruf-huruf sukun yang lain. Kenapa? Dalam filsafat bahasa Arab tidak ada 2 kematian, yang ada 2 kehidupan. Sehingga huruf mati tidak boleh bertemu. Huruf yang ada 2, dua-duanya mati digabung menjadi 1, itu namanya filsafat bahasa. Filsafat bahasa Arab. Tapi huruf hidup boleh bertemu karena kehidupan itu 2 kali. Sehingga kalau motivasi kita hidup 2 kali, kita akan lebih kuat bersabar Bu. Dunia cuma sebentar. Sabar di dunia itu cuma segini doang. Sabar di dunia cuma 60 tahun. Sabar di dunia cuma sekian lama. Sabar di dunia itu hanya beberapa kali Lailatul Qadar, beberapa kali Ramadan. Sabar di dunia itu gak lama kok, bentar lagi juga udah tua kembali ke Allah. Tapi kalau saya sabar di waktu yang sebentar itu, insya Allah saya akan mendapatkan kebahagiaan di waktu yang lebih lama dalam kehidupan abadi di akhirat. Itu motivasinya. Makanya Sayyidah Asiyah ketika sedang disiksa, doanya, ya Allah bangunkan untukku rumah yang indah di surga. Karena motivasinya bukan pengen, masa saya cuma hidup sebentar tapi diginiin sama Fir'aun, kok tega banget sih dia sama saya, ya. Seolah-olah rugi banget Asiyah kalau hidupnya berakhir tragis di tangan Firaun. Itu rugi. Enggak, ternyata dalam mindset orang beriman. Wafat di tangan musuh bagi orang beriman itu bukan kerugian. Karena wafat di tangan musuh justru, walaupun kita nggak minta ya, jangan nyari musuh terus bunuh aku dong. Enggak gitu juga sih. Tapi ini adalah berita gembira kepada orang yang sudah mengalaminya. Bahwa wafat di tangan musuh itu adalah syahid. Dia mendapatkan langsung menyaksikan nikmat Allah di surga saat itu juga. Syahid. Syahid itu artinya menyaksikan. Asiyah syahidah. Dia menyaksikan langsung. Jadi kalau misalnya mau ngambil spirit Asiyah, jangan pakai prinsip hidup sekali dan nikmatin aja. Atau hidup cuman kok gini-gini aja. Tapi pakai prinsip hidup kita 2 kali. Itu 1. Terus apa nggak boleh perempuan meminta cerai? Boleh. Dalam syariat ada khulu namanya Bu. Islam itu ideal, nggak memaksakan. Walaupun tadi motivasinya adalah sabar, bertahan, tabah. Tapi ada titik di mana kita boleh minta khulu Bu. Pilihannya terserah kita. Mau sabar, maka ini pahala sabar. Nggak sabar lagi, khulu, maka silakan ngambil jalan sendiri-sendiri. Kehilangan pahala sabar, tapi juga tidak tersiksa, kan gitu kan? Maka balik lagi ke kita. Allah nggak mau la yukallifullahu nafsan.
Allah nggak mau membebankan satu beban hukum, bukan musibah ya, itu ayat salah tafsir juga tuh. Di Indonesia orang sering pakai ayat itu untuk musibah. Kan Allah nggak ngasih kita musibah di luar kemampuan kita, salah. Itu bukan musibah, itu taklif. Taklif itu artinya beban hukum, syariat. Allah tidak akan membebankan hukum syariat melebihi batas kemampuan hambanya. Syariat menikah nggak akan dibebankan, pokoknya nikah mah nikah aja sekali, jangan lagi bercerai. Nggak dibebanin kayak gitu, Bu. Kalau nggak mampu, Ustadz saya pengen sabar, tapi saya udah nggak mampu. Ini kepala saya, wajah saya tuh udah bonyok Ustadz, digebukin terus jadi samsak di rumah. Ustadz saya pengen sabar, tapi saya nggak kuat karena suami saya selingkuh. Ustadz saya pengen sabar, tapi nggak kuat karena suami saya menyakiti anak saya. Kan ada batasnya ya, nggak digeneralisir, nggak diumumkan, Bu. Ada pengecualian. Kak, saya udah nggak sabar Ustadz, nggak kuat saya Ustadz. Bukan nggak sabar, nggak kuat. Gimana Ustadz? Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan. Maka solusinya kalau nggak lagi mampu, minta khulu, minta cerai lewat hakim. Hakim mempelajari. Setelah mempelajari menetapkan cerai sudah. Setelah cerai, maka mereka menempuh jalan hidupnya masing-masing. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Jadi saya membahas secara utuh ya. Satu, spiritnya jangan cerai dulu, belum apa-apa udah cerai aja lah, karena sekarang digampangin. Maka spiritnya bertahan dulu. Spiritnya hidup itu ada 2 kali. Tapi kalau di luar batas kemampuan kita udah sabar banget tapi nggak mampu lagi, maka Islam pasti punya solusi. Salah satunya khulu. Mudah-mudahan kayak gitu jadi jalan keluar. Semoga cukup menjawab dan membantu. Mohon izin Ustadz karena memang waktunya agak terbatas menjelang azan maghrib. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, ini dari Instagram, ini dari Ramato Salma. Pertanyaannya, Ustadz, suami aku malah sukanya aku natural aja kalau di rumah, tapi kalau keluar beliau pengennya aku terlihat terawat, makanya harus cantik, otomatis pakai bedak sama lipstik. Selagi suami izinkan, itu gimana pendapat dan juga menurut Ustadz? Kita jawab secara singkat aja, boleh izin Ustadz? Silakan. Nabi SAW bersabda, tidak akan mencium bau surga seorang laki-laki yang dayus. Siapa itu dayus? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya ketika istrinya melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz yang paling ringan adalah perempuan yang berdandan secara berlebihan, bukan berdandan titik ya, berdandan secara berlebihan dengan tabarrujal jahiliyatil ula, tabarrujnya orang jahiliyah terdahulu. Suaminya enggak cemburu, malah disuruh, maka suami ini dayus. Jangan menjadi suami dayus. Oke, baiklah, itu dia langsung dijawab oleh Ustadz. Oh, Mas Budah mau menjawab atau gimana nih? Oh, mau tanya? Silakanlah Mas Budah. Ini kita pertanyaannya cepat aja Mas Budah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya nih. Kan tadi Pak Ustadz cerita tuh tentang istri yang durhaka. Nah, apakah ada suami yang durhaka Pak Ustadz? Berhubung temanya hari ini tentang perempuan, makanya saya nggak bahas. Nanti berarti harus bikin lagi nih flip dekat dalam kaji khusus bagian laki-laki yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada pasti, cuman bahasanya bukan durhaka, suami yang zalim. Kalau istri durhaka, kalau suami yang zalim. Tadi juga sebetulnya udah ada, itu Fir'aun kan ya, cuman memang nggak kita bahas. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Budah. Nanti kalau misalnya Mas Budah mau bertanya, kita pas lagi buka puasa. Baik, karena memang sesaat lagi kita akan menyaksikan waktunya berbuka puasa. Sabar, nanti juga ada hadiah, ada rezeki buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semuanya. Tapi sebelumnya, izin Ustadz, tampaknya alangkah lebih baiknya sebelum kita juga mensudahi kajian bersama Ustadz, kita mendengarkan doa yang langsung dipimpin oleh Ustadz, biar kita juga menambah berkah puasa kita pada hari ini. Langsung saja saya persilakan Ustadz untuk dapat membacakan doa untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya, baiklah, Masya Allah, tabarakallah. Tampaknya tidak berasa sesaat lagi kita juga akan memasuki waktunya untuk berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi Ustadz sudah memberikan. Ustadz mohon izin, tunggu dulu boleh? Kita nanti ada satu segmen terakhir untuk berfoto bersama, boleh Ustadz? Ustadz sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya, dan tampaknya sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para jamaah dari Masjid Jaminur Falah Lebak Bulus di sini, dan juga kepada para jamaah yang menyaksikan kita melalui Instagram, melalui flip_id dan juga YouTube @flip. Sekali lagi terima kasih, dan tampaknya sesaat lagi kita juga akan mendengarkan azan maghrib sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh para jamaah yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, untuk kesempatan terakhir Ustadz mohon izin saya untuk minta berfoto bersama boleh, dan juga Mas Mudah untuk dapat bergabung juga boleh, dan juga perwakilan dari Flip untuk Mas Adit untuk dapat berfoto bersama. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal, karena sesaat lagi kita juga akan mendengarkan azan maghrib dan juga berbuka puasa untuk kita bersama. Ya. Oke, boleh lihat ke kamera semuanya. Ya. Siap? Lihat ke kamera. Oke, boleh ikuti ya. Ya, baiklah. Terima kasih Ustadz, dan juga terima kasih Mas Adit. Mas Muda di sini dulu. Oke, Ustadz terima kasih. Mas Muda di sini dulu. Kita mau closing. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada seluruh para jamaah yang telah hadir. Sahur Ramadan penuh berkat, buat semua dekat. Sahur bukan lebih bahagia, top up e-wallet tanpa biaya. Rizip aja, rizip aja, rizip aja, rizip aja. Ramadan penuh arti untuk saling berbagi. Transfer berkali-kali ya bikin semua happy. Rizip aja, rizip aja, rizip aja, rizip aja. Pengen bagi THR, antri di KPR, tinggal